Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pengobatan atau penyembuhan alternatif dengan energi Reiki. Energi Reiki ini energi yang ada di alam, kemudian kita akses untuk proses penyembuhan, baik penyembuhan diri sendiri maupun penyembuhan untuk orang lain. Sekali lagi, kesembuhan tetap milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewajiban manusia atau kewajiban kita untuk berikhtiar, berusaha. Nah, salah satu usaha atau upaya yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan energi alam semesta yang kita sebut dengan Reiki. Kemudian kita akses energi alam semesta itu dan kita proses untuk sebuah penyembuhan atau pengobatan alternatif. Nah, ada 7 cakra utama. Jadi sebelum Anda bisa mempraktekkan penyembuhan energi Reiki ini, maka kita harus mengenal 7 cakra utama dalam badan kita atau dalam tubuh kita. Semua manusia punya 7 cakra utama. Jadi 7 cakra utama itu adalah cakra mahkota yang ada di bagian kepala ini, disebut cakra mahkota. Kemudian ada cakra atnya yang ada di antara dua mata ini. Kemudian cakra tenggorokan yang ketiga. Cakra jantung ada di dada. Kemudian cakra perut atau cakra pusar ada di perut. Kemudian ada cakra reproduksi ada di bagian pinggang, dan ada cakra dasar berada di paling bawah tulang belakang ya. Nah, itu ada 7 cakra utama dalam tubuh manusia. Nah, apa kaitannya dengan penyembuhan Reiki atau energi Reiki itu? Kaitannya begini, bahwa kalau manusia itu dalam kondisi yang sehat, maka cakra atau pusaran energi itu berputar dengan normal. Jadi berputar dengan aktif, normal ya, lancar putarannya. Jadi cakra mahkota itu berpengaruh terhadap kondisi spiritualitas seseorang. Jadi orang yang bersangkutan. Kalau semakin tinggi kedekatan yang bersangkutan dengan sang pemberi hidup, maka cakra mahkotanya akan berputar secara maksimal. Tetapi ketika kedekatan seseorang dengan sang pemberi hidup atau Allah Subhanahu wa taala rendah, maka cakra mahkotanya akan berputar sangat pelan, bahkan mungkin bisa jadi tidak berputar gitu ya. Nah, itu tugas dari cakra mahkota. Jadi ada kaitannya dengan tingkat spiritualitas seseorang. Nah, cakra atnya atau pusaran energi yang ada di antara dua mata itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mata, kemudian kondisi kesehatan hidung gitu ya, ada di bagian kepala. Itu cakra atnya. Kemudian cakra tenggorokan ini berkaitan dengan kesehatan telinga, kesehatan rongga mulut ya, termasuk sariawan, rahang kanan, rahang kiri gitu ya, sakit gigi, hidung, tenggorokan sendiri juga. Nah, itu berkaitan dengan cakra tenggorokan. Nah, cakra jantung berkaitan dengan kondisi kesehatan jantung secara fisik ya, kesehatan jantung seseorang. Selain itu juga berkaitan dengan kelembutan hati seseorang. Jadi bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana hubungan dia dengan masyarakat sekitarnya, sesama manusia gitu ya. Kemudian dengan alam sekitar, apakah dia baik atau tidak. Nah, itu semua tergantung dengan kondisi putaran energi atau cakra jantung. Kemudian di bawahnya ada cakra minor, cakra kecil, cakra solar plexus. Ini berkaitan dengan kesehatan yang ada di empedu, hati gitu ya, dan sekitarnya itu. Nah, kemudian cakra pusar berkaitan dengan kondisi kesehatan sekitar usus dan perut ya. Mah itu juga berkaitan dengan cakra pusar. Kemudian cakra reproduksi berkaitan dengan alat reproduksi manusia. Kemudian pinggang juga, ginjal juga gitu ya. Itu kesehatannya. Kemudian cakra dasar yang berada di paling ujung dari tulang belakang itu, paling bawah ya, di tulang belakang itu, berkaitan dengan kekuatan fisik dari seseorang itu. Secara keseluruhan, kekuatan fisiknya akan tergantung di situ. Nah, itu kenapa kemudian ada orang yang sakit, di daerah mana yang sakit, maka itu cakranya berarti kurang berputar. Nah, bagaimana dengan peran Reiki supaya bisa sehat lagi? Misalkan matanya agak sakit, agak merah gitu ya. Tentu saja yang diterapi adalah bagian mata itu sendiri, kemudian juga cakra atnya gitu ya, cakra atnya yang ada di antara dua mata ini. Nah, itu berarti harus diputar, dibantu diputar secara terapi supaya berputar normal lagi. Nah, kalau nanti sudah sehat akan normal lagi, atau normal lagi begitu kemudian kondisinya sehat.
Kemudian juga misalkan sariawan ada di rongga mulut gitu ya. Maka yang diterapi adalah cakra tenggorokan, kemudian di bagian rahang kanan, rahang kiri gitu ya. Di bagian pipi kanan, pipi kiri gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menyembuhkannya. Nah, semua orang kabar gembiranya semua orang bisa mempraktekkan penyembuhan dengan terapi Reiki ini. Tapi tentu saja harus dibuka dulu ya. Jalur energi Reikinya harus dibuka dulu. Nah, saya bisa membuka jalur energi Reiki Anda baik jarak dekat maupun jarak jauh. Jarak jauh menggunakan media online, WhatsApp juga bisa, WhatsApp bisa dipakai. Harus dibuka cakra mahkotanya dulu, karena cakra mahkota itu adalah bagian untuk masuknya energi Reiki ke dalam tubuh Anda. Kemudian cakra telapak tangan, jadi cakra minor ya, cakra minor, telapak tangan ini ada cakranya, ada putaran energi. Nah, itu juga harus dibuka terlebih dahulu. Jadi istilahnya diinisiasi. Nah, kalau Anda sudah terinisiasi, maka nanti Anda bisa belajar secara mandiri, tentu tetap didampingi. Meskipun jarak jauh juga, Anda bisa tetap belajar secara mandiri dengan didampingi. Nah, nanti sesudah Anda bisa mengakses energi Reiki itu, Anda bisa menyembuhkan diri sendiri. Proses awal ya, menyembuhkan diri sendiri, kemudian bisa menyembuhkan orang lain. Oke, itu informasi tentang 7 cakra utama dalam pengobatan atau penyembuhan alternatif dengan menggunakan energi alam atau energi Reiki. Nah, Anda ingin belajar, bisa kontak di WhatsApp atau di YouTube ini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.